Ngomongin soal kekuatan, kalau Bang Nat disuruh milih, Bang Nat tuh pengen kekuatan kayak buah iblis si Kanjuro, yang dimana kita bisa membuat sebuah lukisan dan menghidupkan lukisan tersebut. Atau sihir melukis yang dimiliki oleh Cyril dari anime Black Clover. Meanwhile. Hai sahabat, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Sesuai dengan list, kali ini Bang Nat akan buat part ketiga dari crossover antara Nas Artpedia dan The Cat Reservoir. Tinggal tersisa 6 art lagi. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kita tuh lebih semangat untuk bikin konten berikutnya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Halilintar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Alpha. Dari penampilannya sudah terlihat cukup keren dan bisa dilihat ia adalah petarung jarak dekat yang menggunakan tombak sebagai senjata utamanya. Dan sebelumnya Bang Nat juga membuat art dari fusion yang sama, yaitu Boboiboy Stinger versi 1 dan Boboiboy Thunderhorn versi 2. Dari segi serangannya tidak perlu diragukan lagi karena fleksibilitas yang dimiliki oleh elemental Duri yang akan bercampur dengan kecepatan super yang dimiliki oleh elemen Halilintar, yang membuat serangan-serangan tombak yang dihasilkan oleh Boboiboy Alpha ini akan sangat mematikan. Yang hal ini akan membuat Boboiboy Alpha itu lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Walaupun si lawannya juga menjauh, Boboiboy hanya perlu menumbuhkan tongkatnya agar memperluas jangkauan serangannya. Yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Duri yang akan bergabung menjadi Boboiboy Chester. Dari segi penampilannya cukup keren karena ia menggunakan tongkat penyihir sebagai senjata utamanya. Dan sebelumnya Bang Nat sudah membuat art dari fusion yang sama, yaitu Boboiboy Oxy versi 1 dan Boboiboy Oxy versi 2. Dari segi kemampuan, Boboiboy Chester sepertinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan tumbuhan agar bisa memanipulasi oksigen. Dengan begitu, lawan yang dilawannya tidak akan menyadari dirinya dilemahkan terlebih dahulu. Dan sepertinya kemampuan yang paling mengerikan tuh ya kemampuan untuk menghilangkan oksigen, karena setiap makhluk hidup butuh oksigen agar bisa bertahan hidup. Yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Duri yang akan bergabung menjadi Boboiboy Terra. Dari segi desainnya, kita bisa lihat dia adalah orang yang memiliki defense yang sangat tinggi dengan cara memanipulasi tanah dan tumbuhan. Sebelumnya Bang Nat juga membuat art dari fusion yang sama, yaitu Boboiboy Terra versi 1 dan Boboiboy Terra versi kedua. Dari segi kekuatan tidak perlu diragukan lagi karena Boboiboy Terra mampu memanipulasi tumbuhan dan dataran yang ada di sekitarnya menjadi sebuah makhluk yang bisa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Dengan begitu, Boboiboy Terra tidak perlu melakukan serangan langsung karena makhluk-makhluk yang ia ciptakan bisa menyerang musuhnya dengan sangat mudah. Ya, kalau hancur tinggal diciptakan lagi. Yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Taufan yang akan bergabung menjadi Boboiboy Force. Dari segi penampilan terlihat sangat keren karena ia terlihat seperti kesatria dari era yang modern. Sebelumnya Bang Nat juga membuat art dari fusion yang sama, yaitu Boboiboy Sen versi 1 dan Boboiboy Sen versi 2. Dari segi kekuatan tidak perlu diragukan lagi karena sepertinya Boboiboy Force ini memiliki defense dan attack yang seimbang.
Selain itu, dengan menggunakan senjatanya, ia bisa memanipulasi angin menjadi serangan yang sangat mematikan ketika diarahkan kepada musuhnya. Sehingga hal itu membuat fusion ini menjadi salah satu fusion yang paling fleksibel karena bisa bertahan dan menyerang dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Solar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Quadra. Dari segi penampilan terlihat sangat keren dan ia terlihat seperti tarung tangan kosong. Sebelumnya Bang Nat juga membuat art dari fusion yang sama, yaitu Boboiboy Sunflower versi 1 dan Boboiboy Sunflower versi 2. Dari segi kemampuannya tidak perlu diragukan lagi karena ia memiliki kemampuan untuk menyerang musuhnya dari jarak yang jauh dengan cara memanipulasi tumbuhan agar bisa menembakkan tembakan cahaya kepada si lawannya. Dan selain itu sepertinya ia juga tidak akan kehabisan stamina karena ia bisa melakukan fotosintesis yang membuat staminanya akan terus terisi tanpa harus takut kelelahan. Yang terakhir, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Solar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Nova. Dari segi penampilan terlihat sangat keren karena ia menggunakan sebelah kacamata yang membuatnya terlihat seperti assassin. Dan sebelumnya Bang Nat juga pernah membuat fan art dari fusion yang sama, yaitu Boboiboy Nova versi 1 dan Boboiboy Nova versi 2. Dari segi kemampuannya tidak perlu diragukan lagi karena sepertinya Boboiboy Nova ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi cahaya menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan. Apalagi kecepatan dari Boboiboy Solar ditambah kelincahan dari Boboiboy Blaze yang membuat dia seperti assassin yang sangat berbahaya dan mematikan. Dan sepertinya senjata cahaya yang ia hasilkan akan meledak ketika diserangkan kepada musuhnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian, fusion mana yang paling keren? Kalau bagi Bang Nat, Tera yang paling favorit kali ini. Kalau bagi kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean dan kita juga lebih semangat untuk bikin konten berikutnya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye.